Identitas jurnal, judul The Bugis Makassar Diasporas, penulis Leonard Y. Andaya, nama jurnal Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, tahun terbit 1995, volume 68, nomor 1, 268, halaman 119 sampai 138. Latar belakang jurnal ini membahas tentang migrasi besar-besaran masyarakat Bugis dari Sulawesi Selatan pada abad ke-17 sampai ke-18. Migrasi ini dipicu oleh perang, tekanan politik, serta intervensi VOC Belanda setelah Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669. Fenomena diaspora ini menjadi bagian penting sejarah Asia Tenggara Maritim, terutama dalam konteks perdagangan dan politik regional. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perbedaan nasib diaspora Bugis dan Makassar di berbagai wilayah Asia Tenggara, serta menjelaskan faktor yang membuat diaspora Bugis relatif lebih berhasil dibandingkan diaspora Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan kajian historis berbasis analisis sumber primer dan sekunder, termasuk arsip VOC Belanda, catatan Inggris, serta naskah lokal seperti Tuhfat al-Nafis. Pendekatan komparatif dipakai untuk membedakan pengalaman Bugis dan Makassar di tanah perantauan. Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa diaspora Makassar gagal beradaptasi di tempat baru karena pemimpin mereka berasal dari bangsawan tinggi, menuntut perlakuan setara raja sehingga sering berbenturan dengan otoritas lokal. Akhirnya, mereka dipandang sebagai ancaman oleh VOC dan banyak yang dipulangkan secara paksa. Diaspora Bugis justru sukses di Semenanjung Malaya, Sumatera Barat, dan Kalimantan. Faktor keberhasilan mereka karena kepemimpinan bangsawan kelas menengah lebih fleksibel, kemampuan berasimilasi dengan institusi politik lokal, peran sebagai prajurit atau penengah, serta jaringan perdagangan yang luas, akhirnya mereka menjadi bagian integral dalam politik dan budaya Melayu. Kekuatan dari artikel ini adalah metodologi historis yang kuat dengan penggunaan beragam sumber primer, yaitu dari VOC Inggris serta naskah lokal. Yang kedua, kontribusi signifikan pada studi diaspora Asia Tenggara dengan menyoroti perbedaan Bugis dan Makassar. Yang ketiga, analisis komparatif yang tajam, sehingga memberi gambaran jelas mengapa diaspora bisa berhasil atau gagal. Kelemahan dari artikel ini kurang mengulas aspek sosial budaya internal komunitas diaspora secara mendalam, lebih fokus pada politik dan perdagangan. Setelah itu, perspektif masih dominan dari sumber kolonial seperti VOC atau Inggris, sehingga kemungkinan ada bias Eropa terhadap narasi diaspora. Selanjutnya membahas relevansi dan implikasi. Hubungan dengan teori atau praktik. Artikel ini memperkaya teori tentang diaspora dan migrasi dengan menunjukkan bahwa keberhasilan diaspora tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi eksternal politik dan ekonomi, tetapi juga fleksibilitas internal dan kemampuan berasimilasi. Manfaat untuk bidang studi dari artikel ini adalah memberi pemahaman mendalam tentang sejarah maritim Asia Tenggara, menjadi studi kasus penting dalam penelitian tentang diaspora, migrasi paksa, dan adaptasi budaya. Kemudian relevansi untuk kajian identitas etnis Bugis Makassar di Malaysia, Indonesia, dan Asia Tenggara. Artikel The Bugis Makassar Diasporas karya Leonard Y. Andaya layak dijadikan referensi karena menyajikan analisis yang mendalam mengenai salah satu fenomena penting dalam sejarah Asia Tenggara, yaitu migrasi besar-besaran masyarakat Bugis dan Makassar pada abad ke-17 hingga ke-18. Kekuatan artikel ini terletak pada penggunaan sumber primer yang beragam, mulai dari arsip VOC Belanda, catatan Inggris, hingga naskah lokal seperti Tuhfat al-Nafis, sehingga hasil penelitiannya memiliki landasan yang kokoh. Penulis juga berhasil menampilkan perbandingan yang jelas antara keberhasilan diaspora Bugis yang mampu berasimilasi dengan struktur politik dan sosial lokal, dengan kegagalan diaspora Makassar yang lebih kaku karena tuntutan status bangsawan tinggi mereka. Analisis komparatif ini memperlihatkan
bahwa keberhasilan diaspora tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal seperti kondisi politik dan ekonomi, tapi juga fleksibilitas internal komunitas itu sendiri dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Selain itu, artikel ini memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian diaspora, identitas etnis, serta hubungan antar komunitas di kawasan maritim Asia Tenggara. Dengan argumen yang kuat, data yang kaya, serta relevansi yang tinggi bagi studi sejarah, politik, dan budaya, artikel ini dapat dijadikan rujukan penting bagi mahasiswa, peneliti, maupun pemerhati sejarah Asia Tenggara yang ingin memahami dinamika migrasi, adaptasi, serta pembentukan identitas di rantau.